Ada quotes yang menarik yang pernah saya baca. Ketika kalian menanam pohon, tapi pohon tersebut sering dicabut dan berpindah tempat, pohon tersebut nggak akan pernah mengakar dengan luas. Sama halnya ketika teman-teman memilih seseorang untuk menjalin sebuah hubungan sering gonta-ganti, ya, kapan teman-teman akan mengakar seperti pohon yang besar rindang, akarnya yang menjalar kemana-mana. Lalu ketika ada angin pun pohon tersebut kuat menghadapi gelombang angin yang kencang. Oke, sepertinya menarik. Kali ini kita akan bahas bareng-bareng, ya. Perkenalkan, nama saya Bar Budi Pangestu di channel Pah Entertainment. Di zaman serba modern, serba canggih, serba mudah, banyak akses untuk menentukan sebuah pilihan, menentukan pasangan kita yang seperti apa. Di zaman sekarang kan sosmed pun banyak berseliweran di sosmed, ya. Tipikal-tipikal yang seperti apa ada semuanya di situ. Ya jangankan orang pacaran, yang udah nikah aja kadang nggak gampang langgeng gitu. Jadi di sini konteksnya apa sih? Terlalu mudah untuk menentukan sebuah pilihan, menentukan pasangan hidup. Sebenarnya nggak sulit, tapi nggak gampang, ya. Banyak hal-hal yang terlupakan di dalam harapan maupun pemikiran kita. Anak zaman sekarang tuh sebenarnya serba mudah, serba gampang, banyak pilihannya. Beda dari anak yang zaman dulu, serba terbatas, kepingin tahu kabar juga, ya, lewat surat kaleng, ya kan. Cuman sekarang mah setiap saat bisa tuh kontak terus, video call, ya kan. Jadi problemnya tuh di sini, kenapa zaman sekarang agak susah buat ngejalin hubungan yang awet, langgeng, bentar-bentar gonta-ganti pilihan, gonta-ganti pasangan, mudah bosen. Itu karena apa, ya? Karena teman-teman ketika memilih seseorang buat dijadikan pasangan kita, itu kadang fokusnya hal-hal yang baiknya aja gitu, nggak rasional, nggak teliti dalam menilai seseorang. Ada beberapa poin yang harus teman-teman pahami sebelum kita menentukan seseorang untuk jadi pasangan kita. Contoh katakanlah kayak gini, ya, kalau misal tipikal penampilan mah cantik nggak cantik, modis nggak modis, ya itu udah menjadi syarat umum, ya. Tapi kan kadang kita tuh cuman hanya terfokus di satu tipikal tersebut gitu. Gue nilai dia tuh kelihatannya cakep, kece, gaul, modis. Jadi yang lu nilai cuman poin-poin yang mudah diterima aja sama lu. Ketika lu ngelihat orang tersebut banyak positifnya, banyak hal yang lu bisa terima, lu langsung aja pilih orang tersebut jadi pasangan kalian. Problemnya tuh di situ. Cuman sekedar menilai hal-hal yang nampak mudah diterima dan nampak baik menurut kita. Padahal menentukan seseorang untuk jadi pasangan kita nggak bisa sesimpel itu. Banyak faktor-faktor yang harus diterima. Contoh katakanlah dalam hal kebosanan, dalam hal
sikap yang gak selaras, perbedaan demi perbedaan. Jadi gimana dong biar kita gak salah pilih, biar kita itu bisa memilih dengan tepat, memilih seseorang untuk menjalin sebuah hubungan dengan kita dengan tepat, agar kita bisa menjalani hubungan yang awet langgeng gak gonta-ganti. Kembali lagi ke teman-teman ya, pola pikir teman-teman harus lebih luas, lebih teliti lagi. Makanya kalau menentukan sebuah pilihan, memilih seseorang, tuh jangan cuman ambil hal-hal yang mudah diterimanya aja. Kebaikan, kecantikan, keanggunan, ya, modis, bersih, ini itu kan hal-hal yang mudah diterima. Dan kalian kalau cari pasangan cuman fokusnya ke situ doang gitu, nggak rasional, kurang komplit. Lalu harus gimana nih menentukan pasangannya? Harus selektifnya seperti apa? Bukan berarti terlalu selektif ya, cuman kan kita harus memahami kondisi yang akan terjadi gitu. Makanya ketika teman-teman mau milih seseorang buat menjadi pasangan kalian, kalian harus menemukan sisi keburukan dari orang tersebut terlebih dahulu. Kalian harus menemukan sisi sikap yang gak lu suka terlebih dahulu. Misal ibaratnya kayak gini, lu gak suka sama orang yang teledor pelupaan, ibaratnya kayak gitu. Ya carilah orang yang punya sikap teledor dan pelupaan. Carinya di situ dulu gitu. Ketika udah ketemu, oh iya dia punya sikap yang teledor dan pelupa. Nah, ketika udah nemu nih, jangan langsung lu skip. Lu coba terima dulu. Lu coba pahami dulu. Lu bisa nerima apa enggak gitu. Ketika lu bisa menerima akan sikap yang dianggap lu buruk dan lu nggak suka, nah itu udah menjadi hal-hal poin yang signifikan untuk kunci menjalin sebuah hubungan. Jadi intinya ketika teman-teman memilih seseorang untuk menjadikan sebuah pasangan, itu jangan terlalu fokus ke hal-hal yang positifnya aja. Carilah hal-hal yang negatifnya terlebih dahulu. Setelah selektif dalam penampilan ya, lu cari nih sisi negatifnya, ya kan? Apa aja poin-poin negatifnya dari orang tersebut. Ketika lu udah ketemu, udah paham, udah tahu segi positif dan negatifnya, ketahuan negatifnya dan lu bisa terima segi negatifnya dari orang tersebut, coba deh lu lebih mendekat, lu galih lagi. Ya, lu galih lagi gitu. Cari hal-hal sikap yang negatifnya. Ketika semakin banyak menemukan segi negatif tapi kalian bisa menerima hal negatif tersebut dari orang tersebut, ya udah, lu tinggal menentukan sebuah jawaban, memilih pasangan yang seperti apa, memilih orang tersebut apa enggak. Makanya kalau teman-teman kepingin menjalin sebuah hubungan yang awet langgeng, jangan melihat dari segi positifnya aja, namun kita juga harus cari dari sisi negatifnya. Ketika kita bisa menerima dari segi negatifnya, maka itu adalah poin penting. Karena nanti kalau udah menjadi sebuah hubungan, ketahuan segi negatifnya, teman-teman gak kaget dan pasti teman-teman bisa menerima. Ketika bisa menerima kekurangannya, pasti teman-teman akan selalu menyikapinya dengan dewasa. Dan akan ada solusi demi solusi ketika menemukan perbedaan. Disitulah kunci dari sebuah kelanggengan. Jadi kalau kita menjalin sebuah hubungan sering bosenan, sering gonta-ganti, ya gimana kehidupan kita gitu? Kapan kita bisa menemukan cinta? Padahal kita butuh cinta dalam perjalanan hidup kita.
Ada quotes yang menarik yang pernah saya baca. Ketika kalian menanam pohon, tapi pohon tersebut sering dicabut dan berpindah tempat, pohon tersebut nggak akan pernah mengakar dengan luas. Sama halnya ketika teman-teman, ketika memilih seseorang untuk menjalin sebuah hubungan sering gonta-ganti ya, kapan teman-teman akan mengakar seperti pohon yang besar rindang, akarnya yang menjalar kemana-mana. Lalu ketika ada angin pun pohon tersebut kuat menghadapi gelombang angin yang kencang. Seperti halnya kita menjalin sebuah hubungan. Makanya kalau memilih seseorang jangan cuma ambil dari positifnya aja, tapi kita juga harus bisa mengetahui sisi kekurangan dari orang yang akan kita pilih menjadi pasangan kita. Ketika kita mengetahui kekurangan orang tersebut, kita bisa memahami, kita bisa menerima. Ya udah, kita coba buat pilih orang tersebut menjadi pasangan kita. Nanti kan kalau kita menjalin sebuah hubungan, pasti ada kebosanan, kejengkelan, ada perbedaan-perbedaan yang gak mudah kita terima secara instan. Disitulah kunci di mana kita harus mengetahui kekurangan orang yang akan dipilih sama kita untuk menjadi pasangan kita. Makanya teman-teman harus bisa menerima perbedaan selagi perbedaan itu bukan sikap pengkhianatan dan kebohongan. Perbedaan buruk tapi bukan sikap pengkhianatan. Oke lah, coba kita belajar untuk menerima perbedaan tersebut, maka kita akan mendapatkan sebuah hubungan yang langgeng. Dan ketika kita bisa menjalin sebuah hubungan yang langgeng, kita akan mendapatkan cinta yang abadi. Ketika kita mendapatkan cinta abadi, maka kehidupan kita akan dipenuhi dengan kebahagiaan demi kebahagiaan. Warna penuh dengan warna di dalam sebuah perjalanan hidup kita. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mudah dipahami dan bisa menjadi referensi baru buat teman-teman di luar sana. Pantengin terus channel Bah Entertainment dengan saya Barat Muji Pangestu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.